selamat malam untuk kita semua. Di sini saya bernama Cecilia Harmin Purba dengan MPM 2110021 dari Universitas AKBP NZ dengan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di Eka Prasetya dengan studi apa, Bu? Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang pentingnya media pembelajaran dalam pengajaran bahasa Indonesia di kelas terendah. Baiklah, Ibu, perkenalkan nama Ibu, di mana mengajar dan dengan studi apa? Jadi buat kami Cecilia Harmin Purba. Ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Saniarma Monice Saragi SPD. Saya sebagai guru SMP Eka Prasetya dengan membawakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, Bu, sebelum kita memasuki pertanyaan, saya akan memberikan satu pertanyaan tentang pentingnya media. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih pentingnya media dalam pembelajaran Ibu? Coba dijelaskan. Terima kasih. Saya akan menjawab pentingnya media dalam pembelajaran. Di sini sebagai suatu sistem, proses pembelajaran terdiri atas beberapa komponen yang satu sama lainnya saling berinteraksi atau saling berhubungan dan berinterrelasi, maksudnya mencari relasi yang lebih banyak. Nah, komponen-komponen itu dalam materi pelajaran itu sebagai strategi pembelajaran, media atau evaluasi. Media pembelajaran memiliki kedudukan yang pokok dalam proses pembelajaran. Nah, di sini juga dengan kata lain, tanpa adanya media pembelajaran maka sangat dimungkinkan proses pembelajaran tidak akan terselenggara dengan optimal. Jadi media pembelajaran juga merupakan wadah dan pesan, yaitu oleh sumber atau penyalurannya menuju diterapkan kepada sasaran atau penerima. Jadi itulah pentingnya media, supaya dengan media anak-anak lebih mengerti dalam pembelajaran. Terima kasih. Baik, Bu, soal yang kedua. Nah, baik, Bu, tadi kan sudah tahu kita teman-teman bagaimana penjelasannya tentang pentingnya media tersebut. Nah, jadi pertanyaan kedua, bagaimana sih dan apa yang menjadi pemilihan media pembelajaran bahasa Indonesia menurut Ibu? Apa yang menjadikan media, Ibu? Sini pemilihan media pembelajaran bahasa Indonesia itu memiliki beragam-ragam media. Misalnya media cetak, misalnya buku, majalah, ya, koran dan lain-lain. Itulah media cetak. Dan ada juga media pameran, seperti pameran model, pameran Pragawati, itulah pameran. Jadi ada media audio seperti radio, seperti lagi handphone dan lain-lain. Jadi itu banyak macam-macamnya. Ada media gambar bergerak, misalnya kamera, Canon, televisi dan lain-lain. Jadi banyak-banyak media pembelajaran yang digunakan untuk menerapkan pelajaran. Terima kasih.
Baik Bu, terima kasih. Sekarang saya masuk ke pertanyaan ketiga, di mana fungsi dan manfaat dari media pembelajaran. Bagaimana sih fungsinya itu Bu, dan apa manfaatnya? Oh, di sini sekarang fungsi dari media pembelajaran itu fungsi atensi. Fungsi atensi ini maksudnya menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Itulah atensi, yang menarik dan mengarahkan perhatian. Nah, baru yang kedua, fungsi efektif atau afektif. Nah, fungsi afektif ini dapat kita lihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks bergambar, dan siswa semakin terhibur pada saat pembelajaran. Itu fungsi afektif. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu sini untuk memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Itulah kognitif. Jadi di sini ada 3 fungsi dari media pembelajaran. Terima kasih. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya setelah terjawabnya 3 pertanyaan tentang bagaimana pentingnya media pembelajaran. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Dadah. Terima kasih dan selamat malam. Sekian dari video ini. Dadah.